cerita, kita akan diberikan seorang gadis manis dengan pegunungan yang cukup menjelang. Gadis ini bernama Si Montok. Ia berprofesi sebagai seorang dokter, namun dalam bagian urologi senam. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang hendak menghadangnya. Ternyata pria di dalam mobil itu meluncur dengan cepat. Datanglah seorang pria berbadan kekar, dengan sikap menolong. Ya, pria ini bernama Pak Jembun. Dengan kekuatan sambelnya itu pun, dibuatnya tunggang langgang tanpa sepatah kata. Dari Pak Jibon pun berlalu pergi dan film pun dimulai. Tempat ia bekerja terlihat ada seorang pria bernama Pak Tiknu. Usut punya usut, mereka ini telah lama menghubungkan kumpul kebo dengan Si Montok. Dan mereka berdua pun sepakat untuk menjaga rapat-rapat rahasia hubungan terlarang ini. Pak Tiknu untuk datang ke ruangannya. Dan ternyata Pak Tiknu ini bisa dikatakan seorang pria yang hanya mementingkan kepuasan semata. Di sana ia memaksa Si Montok untuk berkuda-kuda liar di rumah sakit tersebut. Namun naasnya dikala itu aksi kuda liar, mereka diketahui oleh seorang rekan kerja mereka. Tak sampai di situ, Pak Tiknu ini bisa dikatakan seorang pria tidak pernah puas akan satu wanita. Terlihat ia itunya, pacar dan sahabat teman kerjanya, dan gadis ini bernama Bikan, yang dikala itu ia tanpa ampun merasakan gua kenikmatan gadis tersebut di publik area. Pada esok harinya, saat Si Montok sedang bekerja secara mengejutkan, ia bertemu kembali dengan Pak Jembun. Ternyata maksud kedatangan Pak Jembun ingin mengobati burung cucak hijaunya yang tak mau jegrik lagi. Sekalian mengenalnya lebih jauh, siapa tahu bisa bercocok tanam. Namun karena malu-malu kucing, ia mengurungkan niatnya tersebut. Untuk mengurangi rasa stres di tempat kerja, Si Montok bersama rekan kerjanya pun pergi ke sebuah tempat karaoke untuk berkeluh kesah mengenai pasangan mereka masing-masing. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria TNI yang ternyata dia adalah sahabat dari Pak Jembun. Lanjut cerita peribahasa, bagai punggung merindukan bulan. Cara mengejutkan dikala itu Si Montok pada lagi sange. Nah, yang kali ini harus mengontrol bagaimana kondisi burung cucak hijau dari Pak Jembun yang sedang on. Dari sinilah awal ketika mereka berkenalan satu sama lainnya, yang dilanjutkan memberikan vitamin pelumas untuk burung dari Pak Jembun yang tegang itu. Mengetahui Si Montok sedang sibuk dengan pekerjaannya, ternyata Pak Tiknu yang masih sange dengan wanita selingkuhannya, lalu mengajaknya ke sebuah penginapan. Di sisi lain, Si Montok sedang menerima seorang kalian untuk berkonsultasi. Ternyata pria ini sendirian, berpikir untuk berwik-wik dengan Si Montok. Melihat tubuhnya yang seksi, dengan sedikit basa-basi busuknya itu langsung siap gas. Dan lagi datanglah pahlawan kita yang tidak lain tidak bukan ada Pak Jembun. Di sana Pak Jembun sempat terluka, akibat sabetan senjata dari pria tersebut. Namun karena Pak Jembun ini pemeran utama dalam film kali ini, dengan satu kali pukulannya yang tepat, yaitu dibuatnya pria itu kepenger dan ia pun lari kocar kacir. Dua kali telah diselamatkan oleh Pak Jembun, tanpa menunjukkan kartu BPJS. Di sana Si Montok obati luka gores di lengan dari Pak Jembun. Dari sini tumbuhlah benih cinta di antara mereka berdua, yang pada malam harinya bukan untuk makan malam bersama. Tanpa diduga ternyata Pak Jembun itu memberikan perhatian lebih kepada Si Montok. Dari sini, biasalah modus laki-laki.
Semua laki-laki memang gitu ya. Lanjut cerita. Di pagi harinya Pak Tiknu yang hanya menginginkan kenikmatan semata. Saat pagi harinya seusai melakukan senam yoganya, tiba-tiba ia menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengajaknya untuk camping, sambil menenangkan pikiran. Tanpa pikir panjang akan ikut serta dalam acara camping tersebut. Betapa terkejutnya dikala itu, ternyata salah seorang teman camping mereka adalah Pak Jembun. Dan mereka berempat pergi ke tempat camping tersebut. Seperti yang kita tahu, ada seorang TNI yang tentu saja biasa hidup survival, terlihat begitu cekatan saat mendirikan tenda, sampai menyiapkan makanan untuk mereka, tanpa diduga memberikan bunga kepada si Montok. Dari sini sudah bisa dipastikan hati si Montok pun sudah klepek-klepek kepada Pak Jembun. Di kedinginan malam lihat mereka berempat sedang asyik menikmati api unggun, terlihat wanita teman si Montok memberikan kode SMS kepada kekasihnya. Kedinginan malam lihat mereka berempat sedang asyik menikmati api unggun, terlihat wanita teman si Montok memberikan kode esek-esek pada kekasihnya. Tanpa basa-basi pria itu pun langsung tancap gas pokoknya. Langsung mengirim wanita itu ke sebuah tenda, untuk bermain dokter-dokteran. Di sisi lain akhirnya Pak Jembun menyatakan perasaannya kepada si Montok, bahwa sejak awal berjumpa ia telah memendam rasa kepada si Montok. Cewek itu ya, dimodusin aja udah kelepek-lepek. Kembali ke cerita lagi nih. Mendengar ucapan perasaan dari Pak Jembun itu, untuk memberikan lampu hijau, isyarat yang pada saat itu langsung dari si Montok itu tidak datang bulan, dan untuk yang pertama kalinya. Dan si Montok pun menikmati bagaimana kekokohan burung cucak hijau dari seorang anggota kemiliteran yang bergetar-getar. Singkat cerita mereka pun pulang dari acara ini. Malam itu mereka ingin bercocok tanam untuk pujaan hatinya. Namun pria yang dulu pernah dihajar oleh Pak Jembun, merasa tidak terima dan perlakuannya di kala itu. Tanpa ampun itu membawa 3 pasukan preman kampung. Hanya untuk mengajak mereka yang tidak tahu bahwa Pak Jembun ini adalah pemeran utama, dengan mudahnya dapat meringkus keempat preman ini. Sudah kadung jatuh cinta kepada Pak Jembun. Cara mengejutkan mendapatkan sebuah berita buruk yang disampaikan dari teman dari Pak Jembun. Usut punya usut, ternyata Pak Jembun mandul. Dari sini hati si Montok pun hancur berkeping-keping, sehingga ia pun tidak tenang dalam menjalani seluruh aktivitasnya. Merasa semua telah berakhir malam itu tiba-tiba datanglah Pak Jembun ke ruangannya, dengan penuh rasa kasih sayang pun memeluknya dengan hangat, dan ingin mengajaknya untuk berbicara 4 mata di Trans 7. Akan tetapi saat mereka pergi tak sengaja oleh Pak Tiknu merasa curiga. Sepulang dari itu, Pak Tiknu pun langsung mengecek alat GPS dan mendengarkan percakapan mereka di mobil tersebut. Diketahui selamat dan ditutup dengan atraksi mobil goyangnya. Mbak peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata pagi itu Jembun mengatakan bahwa esok hari akan dipindah tugaskan keluar kota, dan ingin menyudahi hubungan terlarang ini. Terlihat sangat terpukul dan bersedia. Akan tetapi, ini hanya bisa mengenang kisah cinta mereka selama ini. Pak Tiknu pun tak mau kalah. Di sana Pak Tiknu menyatakan rasa bersalahnya kepada si Montok. Karena selama ini ia hanya mementingkan kenikmatan semata. Pak Tiknu bilang, dia akan berubah sikapnya untuk lebih memperhatikan perasaan dari si Montok. Namun semua itu hanyalah akal-akalan mulutnya. Ini semua tidak semata-mata agar ia dapat kembali mendapatkan jatah dari si Montok. Akhirnya si Montok jalan sambil makan siang bersama Pak Tiknu.
Secara kebetulan tempat itu juga tempat makan malam bersama Pak Jembun. Dahulu kala di sana dihunuskan untuk tidak lagi hubungan kupu-kupunya bersama Pak Tiknu. Dan Simontok bergegas untuk menyusul Pak Jembun ke bandara. Dari kejauhan terlihat ada seorang pria berdiri sendirian, tanpa pikir panjang langsung menghampirinya. Namun nasib kurang beruntung bagi Simontok. Pada saat itu ia tidak lagi dapat berjumpa dengan Pak Jembun, ia sudah pergi jauh meninggalkannya. Dan Simontok pun akhirnya menjadi seorang jomblowati. Lalu film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Cerita ini hanya hayalan belaka. Apabila ada kesamaan nama, selamat Anda menjadi artis sekarang. Terima kasih.